Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kita berada, semoga sehat selalu ya guys. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Desember tahun 2024 ini ya guys, mendekati akhir bulan dan akhir tahun. Penggerebekan gedung-gedung penghuni Chokai PSK di Hong Kong menangkap ratusan orang, antaranya 151 diantaranya warga asing. Polisi melakukan penggerebekan di Yunlong sekitar 178 orang dan 155 diantaranya perempuan. 151 dijelaskan yaitu warga asing. Polisi melakukan penggerebekan di Yunlong. Diketahui lokasi melakukan perekrutan perempuan dari daratan Tiongkok hingga dari umur 16 tahun sudah direkrut dan dipekerjakan sebagai cokai groom, menjadi kupu-kupu malam. Umur 16 tahun guys, ngeri banget ya, terlalu untuk di area TST ini, area gedung Canada Point TST, polisi melakukan peringatan berkali-kali dan diabaikan sehingga polisi gabungan mendatangi menggerebek pemilik serta penghuninya. Tarif per kamar sekitaran 600 sampai 600 dan mencapai 35.000 atau 40.000 dolar Hong Kong per bulan. Wah, mantap. Taran duit Indonesia itu 70 atau 80 juta per pemilik tempat prostitusi gedungnya dikenai sanksi UU tentang kejahatan penyedia tempat aktivitas tak bermoral, yaitu 143 145, hukuman kurang lebih 7 tahun penjara untuk para pelakunya. UU pasal 147 tentang kejahatan untuk menghasut tindakan tak bermoral. Jadi ini tuh bukan mbak-mbak TKW ya guys, bukan mbak TKW, tapi ini berasal dari negara warga asing. Di antara ya Cina dan kebanyakan ini dari Tiongkok ya guys. Yang masih umur 16 tahun itu sangat disayangkan ya, masih. Jadi hati-hati buat teman-teman ya guys, untuk anak paperan dan anak OS. Jadi biaya hidup di luar sana itu sangatlah mahal. Paperan dan OS itu ngontrak aja 400-600 per bulan, itu sekitaran 4.000 3.000 setara gaji kita standar di Hong Kong guys. Makanya kalau nginep kayak gini, maksudnya ngekos kayak gini tuh harus tidak sendiri, maksudnya 4 atau 5 orang, jadi rada enteng gitu. Tapi ini tidak menyarankan untuk menjadi OS anak kaburan ya guys, anak ilegal atau paperan, tidak menyarankan ya guys. Buat apa kita ini kaburan ya? Tidak mau menaati pelaturan majikan atau tidak mau mendengar ocehan majikan. Memang di luar sana bebas, tapi kerjaan itu kadang ada kadang nggak ada. Kita kerja itu juga takut guys, takut sewaktu-waktu kita ini ditangkap oleh polisi kayak gitu. Jadi nggak nyaman, nggak saking kepepetnya kalau menjadi anak OS, anak kaburan itu ya. Tawaran kerja paling cepat dapat duit itu menjadi pengedar narkoboy, terus kerja seperti ini yang dinamakan pekerja tak bermoral. Mereka menyebutnya, kalau kita ya gampangnya itu PS. Saking kerasnya kerja di luar sana ya guys, gaji nggak tepat. Walaupun gajinya itu memang mahal guys, tapi kan nggak pasti ada yang sampai udah hamil besar itu tetap kerjanya itu bukannya cuci piring atau gimana, enggak, tapi kerjanya itu melayani om-om padahal udah hamil besar. Dan ini ada cerita yang kedua ya guys, seorang pelancong warga Indonesia menjaga 100 kucing di Hong Kong 4 tahun menyerahkan diri ke polisi. Seorang perempuan warga Indonesia diiming-imingi calo untuk proses ke Hong Kong dengan proses cepat, gaji tinggi, dan bekerja menjaga hewan peliharaan majikan serta bersih tanpa masuk PT dulu. Seseorang ini proses ke Hong Kong dengan modal
meminjam uang hingga menggunakan visa turis, pelancong hingga sampai bekerja dengan para kucing liar dengan jumlah 100 ekor tanpa mengetahui kontrak kerja, tanpa mengetahui majikannya yang mana perempuan. Ini ditempatkan di sebuah gedung yang berisi kucing liar, bak penampungan kucing dengan segala bau tak sedap hingga bau kotoran, urin yang bercampur baur siang malam, tempat tinggal tidur serta memasaknya satu tempat. Selama 4 tahun dijalani tanpa ada hari libur, tanpa bisa kemana-mana, tanpa bisa beli apapun karena kebutuhannya sudah dibantu seseorang warga lokal membelikannya, diduga kepercayaan bosnya itu orang kepercayaan bosnya. Akhirnya ia tidak betah dan jenuh mencoba untuk melarikan diri, menyerahkan diri ke polisi dan dipenjara 3,5 bulan lalu diportasi pulang. Jadi mbaknya ini dapat iming-iming dari sponsor gitu ya, guys, calo lah, tanpa proses lewat PT, intinya seperti. Jadi kayak menggunakan paspor pelancong. Pertama ke sini itu sebagai pelancong. Di sini merawat kucing liar yang ada di gedung itu 100 ekor. Jadi kita itu tidur, masak, itu jadi satu di situ. Harus kuat dengan tahan bau dan kencing kucing itu, guys. Gak bisa liburan, bisa beli apa-apa juga. Tapi kuat sampai 4 tahun itu hebat, kecuali baru sebulan atau 2 bulan kayak gitu ya, guys. Ini udah 4 tahun loh. 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Intinya guys, kerja di luar negeri itu jangan kepincut yang namanya langsung terbang, langsung dapat kerjaan, langsung dapat gaji besar. Ya hati-hati ya, ini kalau dikasih kerjaan beneran, ini masih beruntung dikasih beneran kerjaan. Lah kalau di sini itu perdagangan manusia, apa enggak tambah repot kita ini? Ya untungnya mbaknya ini beneran janjinya itu merawat 100 kucing, nyampe Hongkong ya bener merawat 100 kucing. Cuman nggak bisa ngadu kalau ada sesuatu yang tidak enak, soalnya dia juga sadar kalau dirinya ilegal gitu loh guys. Jadi yang dimaksud paperan itu seperti itu ya guys. Paperan itu kita terus di sini berapa bulan diperpanjang lagi paspornya, diperpanjang lagi, perpanjang lagi. Intinya hati-hati ya guys, kalau ada penawaran yang tanpa proses PT dulu. Kalau kita di sini ilegal itu kalau ada apa-apa susah melapornya.